Halo semua, ketemu lagi dalam materi pembelajaran mesin. Kali ini kita akan belajar tentang information based learning, khususnya untuk algoritma ID tree atau iterative dichotomous tree. Oke, information based learning. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan konsep dari information theory atau teori tentang mengambil informasi dari sebuah data sehingga kita gunakan untuk memprediksi sesuatu. Oke, ini adalah ide dasarnya. Jadi, pada saat kita bermain, ya, ada dua orang bermain dengan mengambil kartu ya yang berisi gambar. Dia hanya menanyakan ciri-cirinya dan orang lain yang menjadi temannya menebak kira-kira gambar apa itu. Nah, ini akan lebih sederhana kalau gambarnya adalah karakter orang-orang yang kita kenal ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita ajukan ya. Mungkin ada dua pertanyaan di sini ya. Pertama adalah apakah dia wanita? Kemudian ada pertanyaan lanjutan yaitu apakah dia memakai kacamata? Nah, jawabannya hanya iya dan tidak. Tidak usah bisa jadi ya seperti yang di televisi ya. Ini contohnya ada 4 orang ya. Oke, nah orang-orang tersebut bisa kita buat ke dalam dataset. Misalnya untuk orang pertama ya dengan name SML, dia adalah wanita, kemudian dia memiliki rambut yang panjang, kemudian dia tidak pakai kacamata dan namanya adalah SML. Sedangkan untuk ID kedua atau data kedua adalah seorang bukan wanita ya, laki-laki, kemudian tidak berambut panjang, kemudian tidak pakai kacamata ya, kemudian namanya adalah MSL ya. Kemudian ID ketiga atau orang ketiga kemungkinannya adalah orang yang wanita ya, woman, kemudian tidak berambut panjang, rambutnya pendek, kemudian berkacamata ya. Kacamata berarti namanya dia adalah YBN. Kemudian ada satu karakter lagi ya, misalnya dia bukan wanita atau laki-laki ya, kemudian rambutnya tidak panjang bahkan botak ya. Siapa dia? Upin ya. Jadi terus kemudian apakah dia pakai kacamata? Tidak ya, namanya adalah Upin. Nah, kita bisa menanyakan ya atau memiliki alternatif pertanyaan. Nah, untuk alternatif pertanyaan yang pertama ya, kita bisa menanyakan apakah dia pakai kacamata. Ya, apakah dia pakai kacamata? Tentunya jawabannya kemungkinannya adalah pakai dan tidak. Kalau kemungkinannya adalah pakai, maka secara otomatis dia akan mengarah kepada YBN. Ya, tapi kalau yang tidak, masih ada 3 kemungkinan. Kalau tidak SML, ya, MSL atau Upin, gitu kan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dari yang masih mengandung 3 kemungkinan itu. Ya, apakah dia perempuan? Ya, apakah dia perempuan? Nah, kalau dia perempuan, ya, woman, maka tentu saja jawabannya adalah SML. Tapi kalau dia bukan perempuan, berarti jawabannya masih 2, yaitu MSL atau Upin, gitu kan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya, apakah dia berambut panjang? Nah, di sini untuk MSL dan Upin belum bisa dikategorikan. Kenapa? Karena kedua-duanya ternyata tidak berambut panjang. Alternatif jawaban yang kedua saya beri warna lain, ya misalnya biru. Oke, alternatif memberi pertanyaan yang kedua adalah apakah dia punya kacamata? Masih sama ya, apakah dia pakai kacamata? Nah, tentunya sama dengan yang tadi. Di sini ada YBN, ya, di sini ada SML, ya, MSL dan TNT. Kemudian bukan dilanjutkan apakah wanita atau bukan, tapi dilanjutkan dengan apakah ini Upin ya, ini Upin. Nah, apakah dia berambut panjang ya, long hair. Ya, ternyata kalau pertanyaannya begitu di sini
SML ya. Kemudian di sini adalah MSL dan IPIN. Nah, kemudian dilanjutkan apakah dia perempuan. Nah, di sini juga berhenti. Ya, kita tidak bisa mendefinisikan MSL dan UPIN. Nah, kemudian untuk alternatif yang ketiga, ya misalnya langsung pertanyaan pertama adalah apakah dia perempuan. Nah, kalau perempuan berarti pada saat ya pada saat ya jawabannya adalah jawabannya adalah kalau tidak SML ya YBN. Pada saat tidak jawabannya adalah kalau tidak MSL ya UPIN gitu kan. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah dia berkacamata ya. Ini apakah dia berkacamata. Nah, apakah dia berkacamata? Nah, kalau ya berarti di sini adalah ini glasses ya. YBN, tapi kalau pada saat tidak berarti dia adalah MSL. Nah, di sini untuk yang cabang MSL dan UPIN, glassesnya dua-duanya adalah tidak perlu ditanyakan. Kemudian apakah berambut panjang? Nah, di sini juga mengalami yang namanya adalah tidak bisa kita cari ya, apakah dia rambut panjang atau tidak. Nah, ini semua adalah tree ya, ini semua adalah tree. Nah, tree dari berkacamata dilanjutkan dengan pertanyaan wanita atau bukan, atau dilanjutkan dengan pertanyaan rambutnya panjang atau bukan, itu akan merujuk kepada dataset tersebut. Nah, untuk bagaimana dia memprediksi, nanti kita akan belajar di algoritma ID3-nya. Oke, nah fundamental dari algoritma ID3 atau tree dulu itu ada dua, yaitu kita menggunakan entropi. Nah, entropi ini yang sering dipakai adalah Shannon model, ya di mana dia menggunakan logaritma basis 2 ya. Jadi HT itu adalah entropinya, ya. Kemudian apa sih entropi itu? Entropi adalah jumlah negatif, ya. Jadi dinegatifkan dulu baru dijumlah dari apa? Peluang T sama dengan I. Ya, peluang outcome yang secara acak terpilih dari elemen T adalah sama dengan I dikali dengan logaritma basis S. Ini biasanya pakai 2 basisnya karena 2 kemungkinan. Kemudian L-nya itu adalah banyaknya perbedaan jenis dalam sebuah set. Nah, ini adalah rumus entropi. Nah, sedangkan fundamental yang kedua adalah information gain atau gain ya, biasa kita nyatakan sebagai gain saja. Nah, apa itu gain? Gain itu digunakan untuk mengukur ya seberapa informasi dari sebuah descriptive feature. Nah, ada 3 langkah untuk menghitung gain ini. Yang pertama adalah hitung entropinya dulu. Kemudian dari masing-masing feature ya buat sebuah dataset yang berupa bagian-bagian atau partisi-partisi instance di dalam dataset. Nah, kemudian masing-masing dihitung entropi partisinya. Nah, akhirnya adalah kita mengurangkan antara entropi remaining ya yang dihitung dari langkah kedua dengan original entropi atau entropi yang berasal dari target asli ya, targetnya yang kita hitung dalam step 1. Nah, ini rumus dari entropi partisi ya, sama dengan entropi total, tapi di sini kita perbagiannya. Sedangkan untuk remisi ya kita remaining entropi kita menghitungnya adalah dari mutlak ya, D sama dengan 1 dibagi dengan D-nya ya, atau partisi mutlak dari partisinya. Nah, kemudian dikali dengan entropi partisi tadi. Nah, information gain itu adalah pengurangan dari entropi partisi dengan remaining entropinya ya. Oke, nah decision tree itu terdiri atas 3 bagian ya, yaitu root node ya, interior node dan leaf node. Nah, root node itu adalah node yang pertama kali. Nanti akan dibagi ya dengan leaf node ya, nanti jadi leaf node. Nah, nanti leaf node ini bisa jadi sebuah interior node yang menghasilkan leaf node lagi. Nah, ini ada
cabangnya atau branch-nya. Oke, nah ini adalah algoritma ID3. Nah, ID3 atau disingkat sebagai Iterative Dichotomizer Tree, yaitu sebuah model yang builds ya, yang apa namanya membangun sebuah tree secara rekursif. Nah, itulah kenapa disebut sebagai iteratif. Depth first manner ya, jadi dia menganalisis ya kebiasaan-kebiasaan dari dataset yang ada, dimulai dari sebuah root node atau apa namanya cabang utama ya, dan bekerja ke bawah menghasilkan leaf node yang ada yang dikoneksikan dengan cabang-cabang. Nah, algoritma untuk memilih feature yang terbaik sebagai apa namanya root node, kemudian menjadi cabang lagi, menjadi root node yang menjadi leaf node yang pertama dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan information gain yang ada di rumus tadi. Ya, jadi ini sama halnya dengan apa sih pertanyaan yang harus kita ajukan pertama kali, kedua kali, sampai yang ketiga pada permasalahan ini ya. Branch mana yang menjadi root, gitu kan? Ini kan berbeda sudah. Yang kedua itu pakai glasses, yang ketiga itu pakai woman, gitu kan. Jadi apakah dia perempuan atau tidak. Jadi mana yang menjadi apa namanya root node, mana yang menjadi leaf nodes pertama dan sebagainya, kedua, ketiga, itu berdasarkan information gain dari descriptive feature di dalam data training. Oke, nah ini adalah pseudocode dari ID3 yang diambil dari buku utama kita ya, Fundamental of Machine Learning. Ya, dia membutuhkan descriptive feature D. Ya, di situ berarti array ya, ada beberapa D. Kemudian training instance ya, atau per set data yang disebut nanti ada menjadi partisi-partisi yang di situ dilambangkan sebagai D cantik. Nah, pseudocode-nya adalah jika semua instance ya di dalam D mempunyai target yang sama, misalnya C, maka kembalilah kepada decision tree yang mengandung leaf node dengan label C. Tapi jika tidak, ini lanjutannya ada lumayan ya, yaitu kembalilah ke decision tree dengan label yang majority targetnya adalah D. Nah, jika D kosong, maka kita ke sini ya. Nah, kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka ada else-nya lagi, yaitu mencari yang terbaik ya. Jadi feature yang terbaik dengan feature yang memiliki maksimum information gain. Jadi kita cari yang information gain-nya paling besar. Nah, itulah nanti yang akan menjadi node. Ya, itulah yang akan menjadi node yang feature tersebut yang akan menempati node itu. Nah, kemudian kita bagi lagi ya, kita partisi lagi menjadi D instance lagi ya, kemudian memilih lagi yang terbaik dari information gain-nya yang terbesar menjadi node lagi. Nah, nih, grow branch of node the best to decision tree, yaitu create by returning ID3 with D sama dengan DI. Nah, itu adalah pseudocode-nya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, ini ada sebuah data. Ini juga dari buku Fundamental of Machine Learning ya. Jadi data vegetasi ada 7 data. Di mana ini adalah data dari lingkungan ya, bahwa jika streamnya false, kemudian slope-nya step, kemudian elevation-nya high ya, ternyata dia vegetasinya adalah chaparral. Nah, kemudian data set kedua ya, jika dia streamnya true ya, kemudian slope-nya moderate, elevation-nya low, ternyata dia adalah data riparian, dan ada 7 data di situ. Oke, nah ini adalah summary dari data yang ini tadi. Nah, ternyata dari 7 data itu, chaparral itu ada 3. Kemudian riparian itu ada 2 dan conifer itu ada 2. Ya, kita nyatakan di sini untuk membantu kita perhitungannya nanti. Nah, ini bukan untuk entropinya dia. Nah, kemudian stream itu terdiri atas true dan false. Nah, di mana yang true ada 4, yang false ada 3. Nah, coba kita lihat yang true ada 4 ya, yang false ada 3. Nah, kita lihat lagi seperti pada saat ngitung bias ya. Mana yang false yang chaparral? Mana yang false yang conifer?
mana yang false, yang riparian. Ternyata ya yang false, yang chaparral itu ada 2, yang riparian tidak ada. Ya, kemudian yang conifer ada 1. Ternyata 4 dari yang true itu yang targetnya chaparral, ya ini target ya, ini adalah descriptive feature-nya, ada 3 untuk memprediksi vegetasi. Nah, ternyata yang dari 4 ya, streamnya true itu chaparralnya 1, ripariannya 2, conifernya 1. Coba kita hitung. Ya, dari yang true tadi ya, ripariannya 2, ya kan? Kemudian conifernya 1, chaparralnya 1. Oke, yang false 1 chaparral dan 2 riparian. Oke, nah begitu juga yang slope-nya. Slope-nya flat, dia ada 1, slope-nya moderate ada 1, slope-nya step ya ada 5 ya. Dimana kalau yang flat itu dia conifer ternyata. Yang moderate itu dia riparian. Yang step ada chaparral 3, ada riparian 1, ada conifer 1. Begitu pula dengan elevation-nya. Ya, ada yang high, ada yang low, ada yang medium, ada yang highest. Data ke-6. Oke, nah yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung entropi. Nah, entropi seperti yang kita tahu rumusnya adalah sama dengan H. Ya, ini entropi total ya. Entropi total ya. H itu adalah sama dengan H dari apa? H dari target ya, vegetation. Nah, kemudian berdasarkan instance-nya. Nah, ini ternyata ini kan rumusnya begini ya, sigma. Kita lihat dulu ke sini. Oke, sigma P T sama dengan I dikali log S PT sama dengan I. Oke. P T sama dengan I, ini L-nya, dikali log S, saya tulis begini ya, boleh ya, P T sama dengan I. Oke, balik lagi ke sini. Oke, benar, I-nya dari 1 sampai L. I-nya dari 1 sampai L. Oke, nah vegetasi tadi ada berapa? Ada 3 ya, ada riparian ya. I pertama itu adalah misalnya dia vegetasinya adalah chaparral ya, chaparral. I pertama adalah chaparral, I kedua adalah riparian ya. Dan I ketiga itu adalah conifer ya, maka kita punya L-nya sama dengan 3. Nah, maka H vegetasi terhadap instance-nya itu adalah sama dengan min ya, peluang TI ya, T pertama kan chaparral. Chaparral itu ada 3 ya. 3 dari berapa? Dari 7 dikali 2 log 3/7 ditambah ya, riparian ada 2 ya, 2/7 dikali 2 log 2/7 ya, 2/7 pastinya dicari dulu, ditambah conifer 2/7 juga ya, dikali 2 log 2/7. Nah, semuanya nanti dinegatifkan. Nah, itu nanti akan menghasilkan entropi, yaitu sama dengan 1,5567. Nah, satuannya apa? Satuannya biasanya adalah bits. Kenapa? Karena kita menggunakan S-nya sama dengan 2 ya, log basis 2. Oke, nah dari situ ya kita dapat bahwa entropi totalnya adalah 1,5567. Nah, kita bisa buat tabel ya. Tabel ini kita tahu bahwa feature-nya itu ada 3 ya. Descriptive feature-nya tadi ada 3 kan? Ya, stream, slope, sama elevation gitu kan. Nah, di sini adalah stream, kemudian ada slope, kemudian ada elevation. Nah, di mana stream itu dibagi menjadi true dan false, slope itu dibagi menjadi flat, moderate, dan step. Kemudian elevation itu dibagi menjadi low, medium, high, dan highest. Ya, high dan highest. Oke. Nah,
kita bisa membagi level ya. Apa sih level? Oke, level itu adalah sama dengan ini tadi. Ya, ini tadi levelnya. Ya, ini tadi levelnya. Jadi setiap feature punya level. Nah, punya apa namanya label ya kalau kita bilang ya. Label dari stream adalah true dan false, label dari slope adalah apa namanya F tadi flat ya, flat, kemudian atau saya tulis saja. Kemudian moderate. Kemudian di sini adalah step. Oke, biar tidak lupa. Kalau true, false kan gampang. Kemudian elevation juga low, medium, high, highest gampang ya. Oke. Nah, kita akan membentuk partisi-partisi. Ya, partisi-partisi. Di mana ya pada partisi pertama kita nyatakan sebagai D cantik 1, partisi kedua, partisi ketiga, partisi keempat, partisi kelima, partisi ke-6, partisi ke-7, partisi ke-8, partisi ke-9. Nah, setelah kita punya partisi, kita bisa mengumpulkan instance yang terkandung dalam partisi tersebut. Contohnya, ya, instance. Nah, instance itu datanya ya, kembali ke ID tadi. Nah, berapakah, ya kan, yang kalau yang part pertama itu streamnya true, ya. Instance yang mana saja yang streamnya itu true, ya ternyata instance kedua, instance ketiga, dan instance ke-6 serta ke-7. Nah, kita bisa nyatakan di sini sebagai D2, D3, D6, dan D7. Ya, itu yang memenuhi partisi pertama. Nah, yang memenuhi partisi kedua yang false tentunya yang selain ini ya. D1, D5, kemudian D4. Ya, D4 dan D5. Oke, kemudian yang flat itu adalah nanti kalian lihat di datanya ya, itu D5. Kemudian ini adalah D2, ini adalah D1, 3, 4, 6, 7, ada 5 data. Kemudian yang low itu adalah D2, ini D3, D4. Ini adalah D1, D5, D7, ini adalah D6. Oke, nah ini instance-nya. Nah, dari sini kita akan menghitung entropi partisi. Ya, tujuan kita membagi-bagi ini sebenarnya agar kita dapat menghitung entropi partisi atau yang disebut sebagai H, ya, kemudian apa? Ya, T, D, ya, H, T, D-nya, ya, H, T, D-nya. Nah, dari mana itu akan dihitung? Ya, kita ke tabel bantunya dulu. Oke, nah untuk yang stream true ya ternyata 1 chaparral, 2 riparian, 1 conifer. Nah, berarti bagaimana caranya? Ya, min, apa tadi? Menghitung entropi? Ya, 1/4, 2 log 1/4 ditambah, apa lagi? 2/4, ya, 2 log 2/4, apa lagi? Ditambah 1/4, 2 log 1/4. Itu untuk menghitung yang pertama. Dan ingat semuanya dinegatifkan ya, karena nanti lognya itu hasilnya negatif. Ya, kenapa? Karena basisnya 2 sedangkan yang dilogkan itu adalah pecahan. Ya, pasti negatif. Makanya itu ada negatif di sebelah, untuk semuanya itu dinegatifkan jumlahnya. Oke, itu untuk menghitung stream yang true. Nah, stream yang false berarti kita hitung dengan cara yang sama ya. Bukan 1/4 tapi 2/3 ya dikali 2 log 2/3 ditambah ya 0/3 ya, 0 ya pastinya ini. Kemudian 1/3 dikali 2 log 1/3. Oke. Ini untuk menghitung yang kedua. Begitu juga yang slope-nya flat, yang moderate maupun yang step, begitupun elevation yang 4/4-nya itu.
Nah, sehingga kita punya ya entropi masing-masing atau entropi partisinya itu adalah di sini 1,5. Kemudian di sini 0,9. Nanti kalian hitung dan kalian coba cocokkan. Kemudian di sini adalah 0, kemudian ini 0, ini 1,371. Kemudian ini 0, ini 1, ini 0,9183 dan ini adalah 0. Nah, itu adalah entropi masing-masing. Oke, nah setelah kita dapat entropi, maka untuk menghitung information gain sebenarnya ya, kita harus menghitung remisi juga. Remaining entropy juga. Nah, remaining entropy itu dari mana? Nah, remaining entropy itu dari mutlak ya, D-nya, D sama dengan L ini ya. D sama dengan L dibagi D ya, dikali dengan entropi masing-masing. Oke, untuk yang stream true dan false ya, untuk yang feature stream ya, maka kita menghitung remaining entropinya. Saya nyatakan di sini ya. Itu adalah sama dengan ya, di sini yang streamnya true itu ada berapa? 4 ya, berarti 4/7. 4 ini mutlak ya, 4/7 dikali entropinya adalah 1,5 ditambah berapa lagi? Yang false ada 3 ya, per 7 dikali dengan 0,9183. Nah, itu adalah menghitung remaining entropinya. Nanti akan menghasilkan di sini itu adalah 1,2507 bits. Nah, itu untuk remaining entropi yang pertama. Nah, remaining entropi yang kedua berarti dari 3 partisi ini ya, berarti sama dengan 115 ya. 1/7 dikali dengan 0 ditambah 1/7 dikali dengan 0 ditambah 5/7 dikali dengan 1,371. Nah, itu nanti akan menghasilkan 0,9793. Sedangkan untuk yang variabel terakhir ya sama ya. Jadi low-nya ada berapa? 3121, berarti 3/7 dikali 0 ditambah 3 berapa tadi? 3121 ya. 1/7 dikali dengan 1 ditambah ini 2/7 dikali dengan 0,9183, kemudian yang terakhir adalah 1/7 dikali 0 ya, sama dengan 0. Oke, nah itu nanti akan menghasilkan 0,6793. Nah, kalau sudah dapat remaining entropy, kita dapat menghitung information gain dari masing-masing variabel ini. Nah, dari mana information gain-nya? Nah, information gain itu ini ya, entropi masing-masing dikurangi entropi total dikurangi dengan remaining entropi masing-masing. Nah, entropi total kita tadi adalah 1,5567 bits ya. 1,5567 berarti untuk yang stream ya 1,5567 ya dikurangi dengan ini remainingnya adalah 1,2507. Nah, sehingga akan menghasilkan 0,3. Nah, untuk yang information gain slope-nya itu nanti adalah 1,5567 dikurangi 0,9793 akan menghasilkan di sini adalah 0,5774. Nah, sedangkan untuk information gain dari elevation itu nanti adalah sama dengan totalnya tadi 1,5567 dikurangi 0,6
793, menghasilkan 0,8774. Nah, di sini ya, information gain dari stream adalah 0,3. Ya, information gain dari stream itu adalah 0,3. Information gain dari slope itu adalah 0,5. Information gain dari elevation itu adalah 0,8. Ingat pada algoritmanya bahwa yang dicari adalah yang maksimum dari information gain. Maka di situ root node yang pertama itu adalah sama dengan elevation. Ya, jadi di sini elevation dulu yang mau dibagi. Nah, elevation dulu yang mau dibagi. Nah, elevation itu dibagi menjadi 4 ya. Kalau nggak low, berarti dia adalah medium. Kalau nggak medium berarti dia high. Kalau nggak high berarti dia highest, gitu kan. Nah, ini adalah cabang-cabang dari root node, di mana dia root node kita adalah berdasarkan IG atau information gain adalah elevation. Nah, oke. Nah, untuk yang low hanya ada satu data, yaitu data kedua ya. Data kedua. Untuk yang gini ya. Oke, untuk yang medium ada 2 data, ya, yaitu data ke-3 dan data ke-4. Kita bisa nyatakan ini sebagai partisinya juga ya. Ini adalah yang elevationnya low. Ternyata dia ini ya, partisi ke-6 data kedua. Ini partisi ke-7. Oke. Berarti ini adalah partisi ke-6, ini adalah partisi ke-7. Kemudian yang high itu adalah partisi ke-8. Instance yang ada di sana adalah ada 3 ya, D1, D5 dan D7. Kemudian yang highest ini cuman ada 1 juga, yaitu instance ke-9 atau data ke-6. Oke. Nah, di sini untuk yang cabang data kedua dan data ke-6 itu sudah berakhir, di mana prediksinya adalah data kedua adalah riparian dan data ke-6 adalah conifer. Ya, di sini akan menghasilkan riparian dan di sini akan menghasilkan conifer. Nah, yang ditulis di dalam tree biasanya cuman descriptive feature dan targetnya ya. Untuk D6, D2 dan sebagainya itu biasanya tidak ditulis di dalam cabang. Oke, nah kenapa kita tulis? Karena kita harus tahu bahwa kita belum berhenti di sini prosesnya. Kita harus proses 2 data ini dulu. Nah, untuk membentuk cabang baru ya. Kemudian 3 data ini juga ya, untuk membuat cabang baru. Ya, data ke berapa? 1, 5 dan 7. Nah, jadi data di sini kita proses lagi untuk membuat cabang-cabang lagi, mulai dari ini ya, membuat entropi total dari vegetasinya, tapi cuma dari 2 data ini saja. Dan ini juga 3 data dan itu dikerjakan dua-duanya secara terpisah. Kemudian kalian hitung lagi men-split ya, berdasarkan yang masih bisa di-split, hitung lagi entropi partisinya, hitung lagi remaining entropinya, kemudian hitung information gain-nya untuk membuat node lagi. Nah, bentuk terakhir daripada tree untuk kasus vegetasi ini, kalau kalian benar-benar menghitung information gain dan entropinya, akan seperti ini. Jadi elevation itu tadi dibagi 4 ya. Ya, di sini ada low, ini pasti prediksinya adalah riparian. Nah, kemudian untuk yang highest dia pasti conifer. Nah, kemudian untuk yang medium itu dibagi lagi berdasarkan stream. Ya, dibagi lagi berdasarkan stream. Dimana kalau streamnya itu true, maka dia akan menghasilkan riparian.
Ya. Kalau streamnya itu false, dia akan menghasilkan chaparral. Nah, sedangkan yang elevationnya adalah high, dia akan dibagi berdasarkan slope ya, berdasarkan slope. Nah, artinya apa? Pada saat kalian mengerjakan yang dataset ini, maka information gain tertinggi itu adalah stream. Sedangkan pada saat kalian mengerjakan yang ini, information gain tertinggi itu adalah slope. Nah, slope itu dibagi menjadi apa namanya? Flat, kemudian moderate, kemudian step. Nah, di sini akan menghasilkan apa namanya conifer. Di sini akan menghasilkan chaparral. Di sini akan menghasilkan chaparral. Nah, oke, kalau ini saya nyatakan dengan kotak ya. Kalau sudah terbentuk destinasinya, maka akan menjadi begini. Nah, ini adalah tree yang terakhir untuk proses 7 data tadi. Nah, kalau kita masih ingin menjabarkannya dalam sebuah model if else ya, maka kita bisa dari sini ya, jika elevasinya adalah low maka dia riparian, jika elevasinya adalah high maka dia conifer, jika elevasinya medium maka else if ke streamnya true maka riparian, else streamnya false maka chaparral. Else if dari elevation tadi ya, jika else if elevationnya high maka lihat slope-nya. Jika slope-nya flat adalah conifer, jika slope-nya medium atau step adalah chaparral. Seperti itu. Nah, itu tree yang kita nyatakan sebagai sebuah model if else ya. Modelnya berupa if else kalau ID tree ini. Oke, nah itu tadi adalah data vegetasi. Silakan latihannya. Selain kalian jabarkan yang ini tadi, ya 2 ini tadi menjadi tree seperti ini ya, maka kalian kerjakan untuk data golf. Nah, ini tabel bantunya. Oke, itu saja tentang ID tree dan information based learning. Sampai jumpa di lain kesempatan.